Halo semua, selamat datang di HS Center. Video ini saya akan bahas mengenai tugas PKD, utamanya 30 hari setelah pelantikan. Apa saja yang mereka lakukan, nanti rekan-rekan lakukan. Simak videonya sampai habis. Baik, tahapan pemilu saat ini terus berlangsung. Pemilu 2024 diantaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih tetap. Nah, mengingat Pantarlih akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2023, ini merujuk pada keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 bahwa di sana ada jadwal pembentukan dan pelantikan ya. Soal Pantarlih ini akan dilantik tanggal 6 Februari 2023. Nah, tentu harusnya Bawaslu itu sudah melantik jajaran PKD-nya itu sebelum tanggal 6 Februari 2023 supaya mereka dapat nantinya mengawasi jalannya pelantikan, mengingat pelantikan Pantarlih ini dilakukan oleh PPS ya. Nah, sehingga sesuai tupoksinya PKD, maka supaya mengawasi PPS dalam merekrut dan juga melantik Pantarlih. Nah, tentu jika teman-teman nanti dilantik tanggal 5 Februari 2023, maka apa saja yang harus disiapkan, utamanya 30 hari ke depan, yaitu mengawasi pelantikan Pantarlih ya, kemudian memastikan jumlah personel Pantarlih telah sesuai dengan kebutuhan per TPS, mengingat Pantarlih ini jumlahnya 1 TPS 1 orang. Nah, begitu. Kemudian memastikan Pantarlih melaksanakan coklit. Kemudian rekan-rekan PKD selain mengawasi pelantikan Pantarlih oleh PPS dan memastikan jumlah personilnya itu sesuai dengan kebutuhan per TPS, nah maka mengingat tahapan pemutakhiran data pemilih ini berlangsung sesuai keputusan KPU nomor 27 tahun 2023, di sana disebutkan bahwa tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 itu adalah jadwal Pantarlih melakukan coklit di lapangan atau pencocokan dan penelitian di lapangan. Nah, untuk itu rekan-rekan PKD nanti juga akan mengawasi coklit. Nah, kemudian bagaimana coklit ini akan berlangsung dan seperti apa strategi koordinasinya? Ini tentu yang pertama adalah rekan-rekan PKD nanti akan disediakan AKP atau alat kerja pengawasan oleh Bawaslu ya. Nanti mungkin rekan-rekan pasca dilantik akan dibimtek dulu oleh jajaran pengawas pemilihan tingkat kecamatan. Kemudian mengingat jumlah PKD itu hanya 1 orang pada setiap desa atau kelurahan, maka Bawaslu harusnya menggunakan strategi uji petik ya untuk perolehan data hasil pengawasannya. Karena mengapa tidak mungkin ya seorang panwas kelurahan desa yang jumlahnya hanya 1 orang tetapi ini mengawasi Pantarlih di lapangan itu sejumlah TPS. Nah, ini kan bervariasi ya. Ada yang satu kelurahan itu 20 TPS, ada yang satu kelurahan bisa sampai 30, 40 TPS, bahkan ada yang 100 lebih TPS dalam satu kelurahan. Nah, ini tentu tidak mungkin bisa tercover atau diawasi semua kegiatan Pantarlih ini yang hanya dilakukan oleh 1 PKD saja. Nah, makanya harusnya Bawaslu dalam AKP-nya itu mestinya menggunakan instrumen uji petik untuk menguji kinerja dari
jajaran KPU atau Pantarlih tersebut. Nah, yang ketiga adalah laporkan hasil pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu dengan cepat tanpa menunda. Nah, kemudian gunakan media teknologi dalam melaporkan data supaya cepat. Nah, nanti pasti adanya AKP itu untuk mengawasi kegiatan Pantarlih pasti akan ditarik ke atas secara berjenjang data hasil pengawasannya, mengingat rekan-rekan PKD lah yang mengawasi di lapangan. Nah, sehingga data itu penting ditarik ke atas untuk mengetahui sejauh mana penyelenggara itu atau KPU melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, lalu dalam hal pengawasan coklit di lapangan itu rekan-rekan PKD harus melakukan atau memperoleh identifikasi data per TPS ya. Ada 4 kategori besar ini yang nanti rekan-rekan harus pastikan bahwa datanya seperti apa, datanya sudah sesuaikah dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini diantaranya memperoleh data di lapangan, tentu dengan uji petik tadi ya harapannya. Yang pertama adalah belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, jadi Pantarlih datang ke lokasi rumah, misalkan ambil saja contoh satu rumah didatangi oleh Pantarlih. Nah, kemudian mestinya kan Pantarlih mencoklit atau mencocokkan dan melakukan penelitian satu kartu keluarga atau satu KK itu berisi beberapa yang sudah mempunyai hak pilih dan yang belum, tentu dengan membawa data dari KPU berupa by name dan yang nanti akan disandingkan dengan temuan di lapangan. Nah, maka rekan-rekan PKD harus pastikan nanti di lapangan di antara 4 kategori keadaan ini nanti harus dicatat dan dimasukkan ke alat kerja pengawasannya masing-masing. Nah, apa saja 4 kriteria ini? Yaitu belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, ini bagi rumah atau keluarga yang belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, ini bisa saja nih, yang pertama ini belum didatangi oleh Pantarlih ya. Kemudian yang kedua sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, ini kasus yang kedua, ini merupakan Pantarlih itu sudah datang mencoklit dalam satu rumah misalkan, tetapi Pantarlih lupa tidak menempel stiker di depan rumahnya atau di samping pintu atau di jendela rumahnya depan, itu harusnya ada stiker bahwa sudah dilakukan coklit. Nah, ini untuk kasus yang kedua ini sudah dicoklit tetapi Pantarlih tidak menempel stiker. Yang ketiga belum dicoklit dan sudah ditempel stiker. Yang ketiga ini mungkin terjadi kasus bahwa jika ditanya dalam satu rumah itu atau dalam KK itu belum didatangi oleh petugas Pantarlih, tetapi kok di rumahnya, di depan rumah sudah ada stiker bahwa sudah dilakukan penelitian dan pencocokan. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa menuangkan dalam alat kerja pengawasannya. Kemudian yang keempat sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. Nah, mestinya kasus yang sesuai prosedur atau keadaan yang sesuai prosedur itu adalah sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. Nah, ini mestinya yang normal itu adalah yang nomor 4 ini. Nah, kemudian elemen data apa yang perlu rekan-rekan PKD itu dapatkan ketika menguji petik, misalkan mendatangi rumah-rumah penduduk yang masuk kriteria uji petik. Tentu rekan-rekan harus mendapatkan data, utamanya ini ya, elemen datanya, agar nanti supaya hasil pengawasan rekan-rekan PKD itu diteruskan kepada Panwascam, kemudian bisa membuat saran perbaikan sesuai jajarannya. Nah, itu tentu untuk membuat saran perbaikan kepada KPU itu harus berdasarkan elemen data yang komplit ya. Di antaranya ini ya yang harus didapatkan nanti nomor KK, kemudian NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, laki-laki perempuan, kemudian pekerjaannya apa, status perkawinan, kemudian alamat, kelurahan, desa, kecamatan. Nah, ini elemen data inilah yang kira-kira nanti rekan-rekan PKD harus peroleh
dari terjun ke lapangan itu ya. Nah, jika sudah memperoleh data, elemen data yang komplit dan juga sudah mencatat 4 kriteria tadi, jika nanti Bawaslu kebijakannya adalah uji petik, maka tentu 30 hari pertama berkaitan dengan kegiatan coklit. Masih banyak sebenarnya kegiatan yang menunggu di belakang selain coklit, terutama pemutahiran data pemilih ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait apa kira-kira yang harus disiapkan dalam mengawasi coklit dan tugas PKD di 30 hari pertama pasca pelantikan. Semoga bermanfaat, semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.